Selamat malam, kembali lagi dengan kita di kegiatan untuk membahas UDU. Selamat datang para UDUers. Oke, kami dari Sindikat 3 dalam kegiatan MBA kami di STEM Lab 4 hari ini akan menunjukkan bagaimana kita menggunakan UDU untuk bisnis properti. Nah, kami sudah membangun sebuah tower, Bapak Ibu bisa lihat di belakang kita, namanya Heat Tower. Heat Tower adalah aset yang kami kelola sendiri, kepemilikan kita, yang hari ini akan kita tunjukkan prosesnya end to end, mulai dari setup UDU-nya, sampai dengan tahap bagaimana kita mengelola inventory-nya, sampai dengan kita menunjukkan adanya transaksi, sampai juga nanti pencatatannya secara financial seperti apa. Nanti kita juga akan menunjukkan modul HR, di mana kita akan menunjukkan bagaimana kita mengirimkan slip gaji kepada BOD-BOD yang Bapak Ibu lihat di layar ini. Dan nanti kita akan menutup juga dengan rekap pengalaman kita menggunakan UDU untuk properti. Oke? Kita langsung lanjut saja kepada kegiatan pertama kita. Modul pertama, ada setup dulu Bapak Ibu. Silakan Pak Abraham. Terima kasih Mas Brandon. Halo viewers, pertama-tama kita harus setup terlebih dahulu untuk dari company kita ini sendiri. Yang pertama-tama harus kita lakukan adalah kita pergi ke settings. Kita klik di companies, lalu kita sesuaikan, kita masukkan company, address, tax ID, company ID, informasi lainnya di input di dalam sini, lalu kita bisa save. Dan setelah itu kita bisa langsung membuat user. Untuk user ini sendiri, kita bisa langsung kita buat new, namanya kita isi, email address-nya diisi, access rights-nya dia, apakah dia sales, apakah dia service, accounting, inventory, dan lain selanjutnya. Apabila sudah, kita bisa langsung save. Dan selain itu juga disesuaikan untuk alamat companies apabila untuk modul kita menggunakan multi company, jadi disesuaikan. Oke. Setelah itu kita bisa save. Nah, untuk hasil dari user itu sendiri seperti ini. Ini adalah user yang sudah aktif. Apabila user dan company sudah diaktifkan, maka kita bisa menyesuaikan di apps. Di apps kita bisa activate untuk modul-modul yang sesuai dengan LOB dari company kita. Apabila sudah diaktifate, kita bisa langsung setup. Dikarenakan kami untuk property management, maka yang pertama kali saya lakukan adalah untuk setup di yang pertama itu adalah setup di accounting terlebih dahulu. Untuk penjurnalan dan lain-lainnya. Pertama kita bisa upload di chart of account. Kita bisa klik di chart of account pada menu accounting, kita buka import record, kita import, kita upload filenya. Kita import file. Kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu, sambil Pak Abraham melakukan uploadnya. Silakan Pak Abraham. Apabila kita sudah memilih filenya, kita bisa langsung load file. Kita bisa tes di sini. Nah, dikarenakan COA-nya sudah dimasukkan sebelumnya, maka akan ada seperti ini. Akan ada warning dari UDU sistemnya. Jadi dia akan bertag apabila ada terjadinya suatu error ataupun ada accounts yang double. Apabila dia Unix, maka untuk code ini tidak akan muncul, maka nanti notifikasi yang akan muncul adalah everything seems fine. Nah, setelah itu kita bisa langsung import. Setelah import COA, kita bisa langsung ke journal. Di journal juga sama, kita bisa langsung import records. Kita import records, kita upload filenya, kita masukkan. Seperti tadi juga kita tes. Nah, apabila filenya sudah pernah kita upload sebelumnya, maka akan ada warning. Apabila tidak, kita bisa langsung import dan akan ada notifikasi bahwa data sudah valid. Gitu. Setelah adanya chart of account dan juga journal, kita juga perlu menyesuaikan pada bagian text. Nah, pada bagian teks ini kita bisa langsung sama seperti tadi, kita bisa langsung import, kita upload filenya, kita sesuaikan. Kita juga bisa tes kembali. Nah, ini sama seperti tadi, ada validasi dari UDU. Apabila data yang mau diupload adalah duplicate atau double, maka akan muncul notifikasi error. Dan apabila tidak, nanti kita bisa langsung import saja. Berikut adalah hasil-hasil dari chart of account yang sudah dibuat. Ini untuk chart of account, ini untuk text, lalu ini untuk journals.
Nah, untuk di journal ini sendiri, kita perlu menyesuaikan pada bagian sales dan juga purchase, kita menyesuaikan pada default account-nya. Default account untuk bagian dari customer invoice adalah pendapatan sewa. Lalu untuk vendor bills kita memasukkannya ke beban langsung properti. Ini terkait untuk penjurnalan kita nanti. Apabila dari accounting sudah kita sesuaikan, maka kita bisa pergi ke properti manajemen kita. Nah, di sini pertama-tama kita buat properti apa yang kita punya. Contoh kita di sini pit tower, kita buat dia komersial, kita isi juga construction rate year-nya di tahun berapa, property tax-nya apa, lalu license number-nya, lalu responsibility person yang akan handle untuk properti ini siapa. Setelah itu kita juga bisa sesuaikan ini apakah untuk sale, tenancy atau auction. Di area kami untuk rent maka kita isi tenancy. Nah, kita juga bisa mengisi address-nya dengan latitude dan longitude untuk mendapatkan data lokasi yang akurat. Setelah itu kita juga bisa memasukkan untuk floor yang akan kita sewakan. Nah, setelah data itu semua kita juga bisa memasukkan measurement. Jadi seberapa besar dari properti kita ini, kita isi saja section di sini. Contoh ibaratkan dia lantai 1, lalu diisi length-nya berapa, width-nya berapa, height-nya berapa, dan area-nya berapa. Setelah itu maka hasilnya akan seperti ini. Dengan juga data measurement seperti ini. Nah, apabila adanya facility, kita bisa isi di sini fasilitasnya ada apa saja. Nanti bisa kita sesuaikan juga apabila ada add-on di kemudian waktu nanti. Setelah properti sudah selesai, dikarenakan kita bergerak pada bidang properti sewa ini, kita juga bisa menambahkan apabila kita mau memiliki juga memanage furniture yang ada di lantai kita. Kita buka dulu di bagian inventory, setelah itu kita ke products. Nah, di sini kita bisa memasukkan produk jenis apa saja untuk furniture kita yang mau kita siapkan untuk nanti kita sewakan juga bersama dengan salah satu lantai kita. Hanya contoh kalau ibaratkan dia produksinya furniture, maka kita hanya bisa untuk can be purchase dan tidak bisa kita jual gitu. Kita masukkan informasinya, berapa harganya, lalu juga kita masukkan vendornya dari mana. Nah, setelah seperti itu, maka produk akan seperti ini. Nah, di sini kita masukkan vendornya siapa, dan ada juga price-nya. Oke. Setelah kita sudah buat untuk dari properti tadi, lalu juga untuk produk yang akan, mohon maaf, untuk furniture yang akan kita berikan juga pada penyewa kita. Setelah itu kita bisa langsung ke bagian inventory. Saya persilakan untuk Mas Raffi untuk menjelaskan mengenai inventory. Pak Abraham. Jadi pada modul inventory ini kita bisa membuat beberapa lokasi penyimpanan untuk barang-barang yang dimiliki oleh pit tower ini. Jadi untuk langkah pertama adalah kita harus membuat inventory itu sendiri. Pertama dari configuration dan di menu warehouse. Nah, di sini sudah ada beberapa contoh untuk warehouse yang telah dibuat. Jadi untuk di property management ini kita biasanya membuat ada 2 sampai 3 jenis warehouse. Yang pertama adalah main warehouse di mana material itu datang dari vendor sebelum didistribusikan kepada para penyewa di masing-masing unitnya. Kemudian kita juga membuat warehouse pada setiap unitnya untuk sebagai lokasi penyimpanan furnitur atau inventory lainnya yang kita sewakan kepada customer. Kemudian yang terakhir adalah maintenance warehouse, di mana itu adalah lokasi sementara ketika sedang ada perawatan atau perbaikan dari furnitur yang ada di unit milik customer. Oke, untuk membuat warehouse ini cukup melihat mode new. Ya, kemudian ini kita bisa mengisi nama warehouse-nya apa, kemudian kita juga bisa memasukkan short name-nya untuk kode warehouse-nya, kemudian untuk menu supply ini, jika itu main warehouse, maka supply itu adalah dari vendor, maka kita akan klik menu buy to resupply, tapi jika ini adalah warehouse untuk unit, maka buy to resupply-nya kita unklik dan kemudian kita pilih menu resupply dari main warehouse.
Oke, kembali ke menu overview. Untuk proses yang ada di warehouse sendiri, kita ada proses receipt. Proses receipt ini adalah ketika kita menerima barang dari vendor. Seperti contohnya pada yang P13 ini, P013 ini. Ya, itu dari PT Kita Furnitur. Nah, ini adalah contoh barang yang kita terima dari supplier. Pada saat ini dia destinasinya ada di main warehouse untuk stoknya. Kemudian kita juga bisa melakukan di menu operation, kita melakukan pemindahan internal. Nah, ini adalah contohnya, salah satunya yang di L1. Nah, ini adalah proses pemindahan last meeting table yang tadi diterima di main warehouse stock kepada destination location-nya di lantai 1 sebagai contohnya. Mungkin untuk selanjutnya proses yang akan dijelaskan adalah proses purchase dari material-material ini. Silakan Pak Davi. Oke, thank you Raffi. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman U2 semuanya, untuk langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan tahap yang paling menyenangkan, apa itu? Belanja. Baik, mari kita masuk ke menu purchase. Baik, di sisi menu purchase ini, tentunya setelah gudang di setup tadi, perusahaan juga sudah di setup, saatnya kita memenuhi ruangan-ruangan yang ada di gedung PIT kita ini dengan furnitur dan berbagai kebutuhan lainnya, gitu ya. Nah, tentunya akan banyak sekali fitur yang ada di purchase app ini untuk kita lihat, mulai dari dashboard yang awal ini, landing page-nya, di mana kita bisa lihat di sini pesanan-pesanan maupun baik itu yang sudah sifatnya purchase order maupun yang baru bersifat request for quotation, gitu ya. Nah, di sini kemudian kita bisa lihat juga pada tab order. Kalau kita lihat hovering di situ, ada beberapa pilihan yang bisa kita lakukan, termasuk memasukkan informasi vendor, gitu ya. Nah, di sini kalau kita mulai lihat juga, please boleh diklik. Vendornya tentu saat ini sudah kita masukkan contoh PT Kita Furniture. Kalau kita klik lebih dalam, di dalamnya kita bisa memasukkan informasi dan juga detail terkait dengan PT Kita Furniture ini, khususnya untuk vendor yang akan kita jadikan rekanan untuk proses belanja-belanja tadi ya, teman-teman Uders, gitu ya. Nah, tentunya kita kembali lagi ke fungsi menu utama lagi, ke bagian products. Kita di sini bisa memasukkan informasi terkait dengan produk barang-barang yang bisa kita beli dan bisa kita jual. Nah, khususnya di sini karena menunya adalah purchase, kita hanya bisa melihat dan menseleksi barang-barang yang memang bisa kita beli saja. Ya. Nah, di sini tentu bisa juga kita masukkan, mendaftarkan produk-produk yang bisa kita beli di bagian new, gitu ya. Coba diklik. Nah, di sini kita nantinya bisa memasukkan barang-barang yang nantinya kita bisa masukkan ke dalam proses pemesanan, gitu ya. Baik itu jumlahnya, jenisnya, terutama namanya juga, gitu ya. Nah, di sini juga nanti akan ada acuan dari cost maupun sales price-nya. Nah, di sini tentunya kalau barangnya untuk kita beli, tentu akan masuk ke dalam cost-nya berapa, seperti itu ya. Oke, enough for the talks. Let's do the belanja-belanja, gitu ya. Oke, next order. Kita lihat di bagian request for quotation. Jadi di sini kita bisa melihat listing dari semua request kita untuk kepada PT Kita Furnitur, gitu ya. Di sini kita akan melihat secara dashboard mana yang sudah jalan review-nya, mana yang sudah masuk fase purchase order dan sudah release bill. Kalau kita klik salah satu contohnya. Nah, di sini kita sudah masukkan informasi terkait dengan pemesanan apa saja. Contohnya di sini sudah masukkan pesanan terhadap kabinet with doors, artinya sudah ada daftar barangnya, juga alamat PT Kita Furniturnya dan tanggal
deadline-nya juga sudah dimasukkan di situ ya. Nah, tinggal nanti dimasukkan ke dalam confirm order. Nah, jika sudah dilakukan confirm order, maka pesanan selanjutnya akan masuk ke bagian inventory untuk nantinya konfirmasi barang diterima. Dan selain itu, setelah di confirm order juga dari sisi purchase tentu kita belanja harus dibayar teman-teman Udurs ya. Akan masuk ke dalam bagian dari sisi accounting, di mana proses pembayaran ini nantinya harus dibayar dari sisi accounting. Untuk itu tanpa berlama-lama lagi, saya akan pindahkan ke rekan saya, Mbak Sinta, untuk melanjutkan fitur di sisi finance dan accounting. Oke, untuk finance dari sisi pembayaran bills, rekan-rekan, kita coba dulu masuk ke menu vendors, kemudian bills. Nah, dari sini itu sudah terlihat bills yang ditransaksikan oleh bagian purchasing. Kita bisa buka. Nah, ini statusnya untuk paid, tapi ketika misalnya ada bills, yang pertama harus kita klik adalah bill date-nya dulu, karena kita melakukan verifikasi. Nah, tugas utama dari fungsi accounting dan finance itu kan adalah memastikan seluruh transaksi terrecord secara benar, akurat, dan valid di dalam jurnal-jurnal. Jadi kita juga melakukan proses kontrol juga untuk memastikan harganya sudah sesuai, pembeliannya juga sudah sesuai dengan kontrak payung kita dengan vendor. Kita cek sampai ke bawah ke harganya, unit price-nya juga kita lihat apakah cukup wajar atau tidak. Misalnya ketika ada pembelian peralatan untuk berapa square meter lantai yang mau kita sewakan, kita lihat valid atau tidak, wajar atau tidak, datanya sudah benar atau tidak. Nah, jika semuanya sudah benar, maka kita akan klik authorization-nya. Setelah itu, setelah klik otorisasinya, maka kita melakukan proses pembayaran. Kita masuk lagi ke menu vendor, kemudian payments. Nah, dari sini kita klik. Di sini karena mau melakukan pembayaran, kita juga memastikan bahwa rekeningnya sudah sesuai dan segala macam. Jika memang sudah sesuai, jumlahnya juga sudah pas, maka kita klik authorize juga. Sehingga transaksi selain terposted di jurnal kita juga pembayaran dilakukan ke supplier. Nah, kita lanjutkan dulu ke menu sales sebelum nanti saya akan jelaskan kembali menu pembayaran. Silakan Mbak Maria. Untuk sales, kita tidak kalah penting ya dari modul-modul lainnya. Modul ini sudah mengakomodir untuk sales supaya tidak manual begitu ya. Jadi kita untuk menu sales ini kita bisa ada apa saja sih? Kita pastikan bahwa produk-produk yang dijual oleh atau disewakan oleh PT Properti Sentiga ini bisa terkomunikasikan dengan benar kepada customer. Untuk memastikan itu tentunya kita pastikan bahwa customer kita sudah terdaftar. Kita bisa klik di orders, itu kita pastikan di customer, itu bisa terlihat kita sudah masukkan beberapa customer dari PT Properti Sentiga ya. Kita bisa klik salah satunya, mungkin Hedgework. Ya, itu bisa dilihat namanya bisa kita input, kemudian address. Yang pasti penting adalah untuk kontak, email ya. Untuk memastikan bahwa komunikasi terkait payment untuk pembayaran mereka terkomunikasikan dengan benar. Ya, jadi itu yang perlu kita pastikan. Jadi ini sangat mudah sekali ya untuk mendaftarkan ini. Pastikan bahwa data-data yang di input adalah benar, ya. Jadi kalau mau lihat yang new-nya bisa kita klik juga, bisa kita klik yang new. Ya, contohnya saja ya. Oke, contohnya kosongan seperti ini. Ya, kalau yang tadi sudah diisi adalah yang tadi. Jadi pastikan bahwa customer dari perusahaan kita ada di situ. Nah, kemudian inti dari modul sales tentunya adalah untuk melakukan pengiriman quotation kepada tenan kita, gitu ya, karena PT Properti Sentiga ini adalah menyewakan ya untuk bekerja. Nah, itu yang kita lakukan untuk lakukan quotation. Nah, di sini ada contoh-contohnya ya, quotation yang bisa kita lihat kecuali lagi ya supaya konsisten.
Nah, di sini kita tinggal klik new sebenarnya ya, kalau untuk yang baru tinggal klik new, ini tidak perlu kita klik yang new-nya, jadi ini adalah contoh. Kalau yang awal gitu ya, di sini bisa dilihat bahwa untuk quantity kita pastikan lantai ya, lantai mana yang disewa oleh customer kita. Network ini di lantai 3. Properti SIN 3 punya 7 lantai ya yang untuk disewakan. Kemudian kita pastikan harganya ya. Nah, kemudian juga kita pastikan bahwa pembayaran seperti apa term of payment-nya. Di sini untuk work tidak ada diskon. Kemudian order rate-nya juga kita pastikan. Nah, payment terms-nya di sini adalah 30% now, balance today. Itu bisa dipilih ya. Jadi di Udu kita juga punya opsi ya untuk bisa mengadopsi beberapa term of payment. Gitu. Ya, bisa dilihat di sini, jadi sales ordernya sudah selesai. Nah, contoh di sini sudah selesai, bisa dilihat dari di atas ini ada delivery 1, invoice 1. Artinya apa? Artinya sudah terdeliver, sudah terkonfirmasi oleh tenant, kemudian juga terkonfirmasi dari internalnya PT Properti SIN 3, yaitu dari inventory tadi, dan invoice juga sudah masuk ke H-Work gitu ya. Jadi modul ini mengakomodir dari pendaftaran customer, kemudian memastikan bahwa produknya juga dengan cost yang tepat, kemudian melakukan sales quotation, sales order, kemudian konfirmasi dan melakukan invoice. Kemudian di sini juga kita bisa klik products, memastikan bahwa lantai-lantai mana saja sih yang bisa disewakan begitu ya. Dan kemudian juga kita bisa add new gitu ya, terutama di PT Properti SIN 3 ini kita juga ada jasa untuk desain interior. Itu salah satunya yang kita tambahkan di sini, selain kita menyewakan lantai juga ada desain interior seperti itu. Kemudian di modul ini juga ada reporting, jadi kita tahu siapa-siapa saja tenanan kita gitu ya, kapan pembayarannya, kemudian juga terkait diskon. Awalnya di modul ini belum ada diskon, tapi dengan kita menambahkan di configuration, kita tinggal klik saja salah satunya di settingnya. Bisa terlihat ya. Nah, di situ ada unit ada pricing ya, itu tinggal klik diskon, yaitu di dalam quotation-nya akan otomatis ada diskon. Tapi kalau kita tidak klik, tidak akan ada diskon di dalam sales order-nya. Gitu. Kemudian kalau reporting kita bisa klik reporting, kemudian di products ya, kita bisa lihat bahwa dari 7 lantai itu sudah ada 5 lantai yang disewakan atau tersewa gitu. Jadi ini kita juga di bagian dari kontrol gitu ya, antara sales, manajemen, accounting dan inventory begitu. Itu adalah modul sales dari PT Properti SIN 3. Saya kembalikan kepada Mbak Cinta. Oke, thank you Mbak Maria. Nah, berikutnya kita coba melihat proses di finance dan accounting untuk modul customer. Kita boleh ke menu customer. Nah, dari situ kita bisa melihat teman-teman invoice-nya ada apa aja di invoice. Oke. Nah, ini adalah contoh-contoh invoice yang dikirimkan oleh sales ke finance untuk diproses dan dibayarkan. Kita boleh ambil contoh satu yang Haywork. Oke, nah sama seperti bills, yang pertama kita lakukan adalah melakukan validasi tanggal dulu di invoice date. Kemudian kita melakukan checking terhadap yang dijual apa saja, harganya, teksnya, apakah ada diskon atau tidak. Kita cocokkan dengan kontrak kerjasama atau SPK kita, karena kita juga mau memastikan ya bahwa satu, datanya valid, akurat, benar, dan sudah sesuai dengan umbrella agreement juga gitu, sehingga sebagai fungsi kontrol kita memastikan bahwa tidak ada fraud antara sales dengan customer. Nah, jika semuanya sudah benar, kita otorisasi, maka invoice tersebut akan terposted untuk dibayarkan. Nah, kadang-kadang tiap perusahaan kan punya kebijakan pembayaran yang berbeda-beda. Ada yang bisa dibayar secara immediate maupun tidak. Nah, kita masuk ke menu customer lagi. Oke, kemudian payments.
Nah, di sini fungsi payments itu untuk kita mengirimkan invoice dan meminta pembeli untuk segera melakukan pembayaran atau membayar sesuai dengan terms yang sudah disepakati dengan sales. Boleh kita cek yang Heywork juga. Nah, ini contohnya kita sudah otorisasi, kita minta dibayarkan senilai 800 juta ke transfer ke bank yang sudah kita listed di invoice dan di kontrak kita. Boleh kita ke bawah lagi. Ini detail transaksinya kurang lebih akan menjadi seperti ini. Kalau kita mau lihat activities atau audit trailnya juga bisa kapan jurnalnya terposter dan kapan pembayaran dilakukan. Nah, jika seluruh transaksi sudah dilakukan, baik pembayaran ke vendor maupun penerimaan pembayaran dari pembeli, maka kita bisa melakukan proses reporting. Kita boleh ke menu reporting, kemudian kita coba profit and loss, balance sheet, ya. Pastikan dulu jurnalnya semua sudah sesuai, lalu kita coba print. Jadi Udu ini memudahkan sekali buat kita melakukan reporting secara otomatis ya rekan-rekan. Jadi tidak perlu lagi melakukan manual checking. Sepanjang jurnal yang diisi semuanya sudah sesuai, maka laporan akan otomatis tercreate. Namun perlu diingat bahwa laporan keuangan yang di-create dari Udu ini belum sesuai dengan standar akuntansi nasional, sehingga kita perlu menyesuaikan lagi formatnya, atau kita juga bisa berikan akses kepada external auditor kita untuk membantu validasi terhadap isi jurnal-jurnalnya. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu luar biasa sekali ya. Tadi kita sudah melihat end-to-end-nya dari adanya konsumennya sampai dengan ada juga kita mengadakan barangnya. Dan Bapak Ibu bisa melihat orang-orang luar biasa ini, kita bilang BOD kita ya, Board of Director ini tentunya bekerja tidak dengan cuma-cuma. Kita masuk ke bagian di mana kita akan menunjukkan salah satu HR modul yaitu payroll. Bapak Ibu ini yang sudah bekerja keras tentunya butuh kita berikan gaji ya, Uduer semua ya. Kita akan menunjukkan cara gimana. Oke, izin Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke payroll, kita masuk ke employees dulu ya Bapak Ibu. Kita mulai ke employee-nya dulu. Nah, Bapak Ibu, untuk yang employee, untuk yang employee, Bapak Ibu yang ketika tadi di awal Pak Abraham bilang sudah dibuatkan akun-akunnya, itu akan secara otomatis menciptakan orang-orang individu yang di dalam perusahaan. Nah, individu-individu ini butuh diberikan struktur ke dalam perusahaan tersebut. Kita langsung aja ambil contoh yaitu CEO kita, Pak Abraham. Boleh diklik Pak Abraham? Oke, Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu bisa memberikan jabatan langsung, oke? Jadi ada CEO, di mana akhirnya itu ada departemennya juga sendiri, dan juga kita bisa memberikan board of director. Ini bisa berbeda-beda, kita balik aja Pak Abraham, kita berikan contoh perbedaannya. Kalau Pak Abraham tadi CEO, kita bisa, Bu Maria yang sudah kita berikan ada fotonya juga, ini contoh yang sangat luar biasa, ini juga kita bisa berikan foto. Bu Maria, kita juga bisa berikan jabatan yang berbeda, di sini ada Chief of Operations and Sales, di mana kanannya bisa dilihat ada departemennya Operations and Sales dengan job positionnya Bu Maria juga. Gitu. Nah, ini ada informasi umum yang Bapak Ibu bisa berikan. Highlight yang ingin saya berikan itu kalau Bapak Ibu lihat di atas ada tulisan in contract since. Nah, ini Bapak Ibu sebenarnya jika belum diberikan informasi gaji dan lain-lain, awalnya tulisannya kosong. Ini jika kita klik, kita bisa memasukkan informasi kontrak. Silakan kita klik. Nah, ini akan ditanyakan oleh Udu. Kontrak perjanjian bersama Bu Maria itu seperti apa sih? Gitu. Nah, kita biasa memberikan judul kontrak supaya bisa kita duplikasikan ke depannya. Oke. Nah, Bapak Ibu, fungsi kontrak ini sebelum nanti kita deep dive ke dalamnya, itu menyimpan suatu struktur. Jadi nanti struktur gajinya Bapak Ibu akan dilekatkan kepada kontrak. Maksudnya apa sih struktur? Nanti ke depannya Bapak Ibu bisa melihat kita itu ada level tunjangan. Tunjangan misalnya maunya persentase terhadap gaji, tunjangannya BOD itu berbeda. Inilah ide kita untuk berpikir membuat bermacam-macam kontrak berdasarkan struktur dari masing-masing level jenjang manajemen kita. Di sini kita lihat employee-nya terhadap kontrak ini adalah Ibu Maria. Kita kasih tahu juga dia mulai bekerja itu kapan, terus dia bekerja schedule-nya itu seperti apa. Di kanannya bisa dilihat ada salary structure type-nya, departemennya di mana. Yang penting adalah untuk mengklik nanti salary structure
structure, Bapak Ibu. Nah, nanti setelah selesai bagian employee, saya akan mengajarkan bagaimana membuat salary structure. Jadi ini akan harus dipilih untuk salary structure-nya. Nah, yang penting jangan sampai lupa adalah wage, Bapak Ibu. Yaitu di bawah ini adalah gaji daripada yang dijanjikan kepada karyawan tersebut. Pada kasus ini, Ibu Maria kita berikan 25 juta per bulan. Sebelum tunjangan ya Bapak Ibu ya, karena ini adalah gaji pokoknya terlebih dahulu. Nah, nanti pertanyaannya ketika keluar menjadi payslip seperti apa nih? Karena kan di Indonesia peraturannya macam-macam ketika kita bilang penghasilan akhir. Disitulah kita berpikir bagaimana akhirnya wage itu akan berubah menjadi ditranslate ke dalam struktur gaji. Oke, dari employee kita boleh keluar, Pak Abraham, kita masuk ke dalam payroll. Nah, kalau kalian sudah ada, kita siapin struktur gajinya, kita klik configuration aja. Oke, configuration kita bisa pilih salary structure. Oke, Bapak Ibu, di sini ada salary structure yang sudah ada. Ini ada monthly staff payroll yang tadi kita pilih, boleh diklik aja, Pak. Oke, di sini nanti disuruh berikan nama. Nama ini yang nanti akan melekat kepada kontrak kita, tadi sudah ada. Kita highlight-nya itu ada di salary rule-nya aja. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di sini sudah ada beberapa dulu. Kita lihat secara gedean ya. Kita ada masukin basic salary, ada BPJS, ada tunjangan travel, ada juga pemikiran logika untuk PPh 21-nya itu seperti apa. Gitu. Ini bisa macam-macam lagi Bapak Ibu. Kita ambil contoh aja. Coba kalau kita add line, Pak Abraham, di bawahnya setelah PPh 21 add line. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu bisa melihat ada macam-macam yang bisa diberikan. Jika misalnya level BOD mau diberikan house rent juga boleh, ada meal allowance sehari-hari buat karyawan Ibu juga boleh. Tapi sementara kita close saja, kita gunakan yang sudah ada. Nah, cara melihat ini Bapak Ibu, ada yang pertama dibuat harus basic salary-nya. Klik aja kita basic salary. Basic salary kalau kita misalnya scroll ke bawah Bapak Ibu, kita scroll lagi. Nah, Bapak Ibu mungkin bakal melihat di sini ada amount type-nya itu Python code gitu. Apa sih maksudnya Python code? Python code ini itu sebenarnya punya pilihan macam-macam yang lain. Kalau Bapak Ibu klik Python code-nya, itu tuh sebenarnya ada pilihan untuk menjadi fix sebenarnya. Nah, kalau drop down list-nya Pak, kita klik yang Python code. Kunci ya Bapak itu ya. Ya nggak apa-apa, kita lanjut dulu aja Bapak Ibu. Nah, jadi kita kalau lihat referensi jika Python code terlebih dahulu saja. Oke, kalau contract wage ini, itu dia akan langsung narik jumlah wage dari yang ada tadi kita input di kontraknya employee. Kenapa ini menjadi suatu hal yang menguntungkan jika kita menggunakan UDU seperti ini? Karena Bapak Ibu, gaji BOD aja bisa beda-beda. Padahal treatment kita terhadap BPJS, terhadap PPh 21 mereka logikanya sama. Supaya tidak harus input gaji berkali-kali, kita menggunakan kode untuk di sini salary rule-nya menarik saja dari kontrak yang sudah diberikan daripada mereka. Sehingga kita menggunakan coding. Oke, ini kita save aja Bapak Ibu ya. Kita kasih contoh yang misalnya tidak menggunakan itu adalah di travel allowance. Nah, kalau travel allowance kita asumsikan semua orang dapat jatah yang sama, kita scroll, ini fixed amount. Jadi semua orang di bawah kontrak ini akan mendapatkan travel allowance sebesar 2,5 juta rupiah per bulan. Oke, ini kita close saja. Tadi itu penambahan bagaimana jika pengurangan. Kita coba lihat BPJS ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau BPJS itu kan logikanya persentase ya Bapak Ibu ya terhadap basic wage-nya kita. Jadi kita scroll aja ke bawah untuk Python code-nya, kita lihat langsung. Jadi cara menghitungnya dia langsung aja adalah result atau hasil sama dengan contract wage-nya dikalikan dengan nilai 2%. Dan itu akan menjadi alokasi dia. Nah, ini Bapak Ibu bisa selalu sesuaikan, sangat fleksibel untuk bisa digunakan di skenario-skenario Bapak Ibu semua. Karena selain BPJS, kadang-kadang juga ada orang menggunakan asuransi pribadi untuk perusahaan dan juga seterusnya. Oke, ini kita tutup saja. Jika salary structure-nya Bapak Ibu sudah selesai, kita sudah masuk di tahap kita akan mendeploy payslip-payslip-nya. Kita klik saja employee payslip-nya. Oke, Bapak Ibu. Kita bisa pencet new di sini. Untuk akhirnya memilih siapa yang mau kita gaji nih Bapak Ibu. Misalnya kita bilang Bapak Abraham gitu ya. Bapak Abraham pengen kita gaji, periodenya sudah ada, kita pilih kontraknya Pak Abraham untuk mengingatkan dia kembali, itu ya adalah monthly BOD kontrak. Gitu. Sudah kurang sih Bapak Ibu ya strukturnya untuk Pak Abraham. Kita scroll ke atas saja untuk memastikan bahwa ini sudah valid dengan cara pencet compute sheet. Jadi memastikan bahwa semua logikanya sudah tertarik dan bisa dihitung. Jika tidak muncul error berarti berhasil lah Bapak Ibu ya. Tinggal kita confirm.
Oke deh Bapak Ibu, kita tinggal. Nah, setelah kita confirm, Bapak Ibu bisa send email sebetulnya untuk mengirimkan payslip-nya kepada yang bersangkutan. Oke, nah Bapak Ibu mungkin mikir, repot banget nih kita kirimin orang punya payslip satu-satu. Jangan khawatir Bapak Ibu, sebelah employee payslip ada payslip batches. Silahkan kita klik. Oke, payslip batches kalau Bapak Ibu mencet new, di sini Bapak Ibu bisa menambahkan, ya misalnya payslip-nya bulan Juli, gitu. Kita bisa pilihkan juga bulan Juli sampai dengan akhir Juli. Nah, Bapak Ibu bisa add reference tuh di bawah, add a line di bawahnya. Di sini Bapak Ibu bisa masukkan employee-nya semua ke dalam list-list ini. Nah, Bapak Ibu nanti tinggalkan menambahkan nama dan kontraknya dia. Nanti ini memang ada prosesnya di mana Bapak Ibu nambah-nambahkan aja nama orangnya. Ini sebenarnya bisa disimpan Bapak Ibu jadi list seluruh karyawannya Bapak Ibu. Tapi kita ambil contoh 3 aja ya. Tiga kita masukkan, kita save and close. Oke, kita coba generate payslip-nya langsung. Oke, Bapak Ibu, kita balik aja ke employee payslip. Oke, nah di sini tuh Bapak Ibu bisa melihat semua yang sudah dikirimkan dan semua yang masih draft. Jadi Bapak Ibu punya HR tidak akan pernah terlewat jika melihat siapa yang payslip-nya sudah dikirimkan dan juga belum dikirimkan. Nah Bapak Ibu harus hati-hati ya. Di sini bisa kelihatan karena kita tadi coba-coba Pak Abraham menerima gajinya 3 kali sudah untuk bulan Juni. Nah itu kita harus hati-hati juga untuk memastikan itu tidak terjadi. Ya, oke deh Bapak Ibu. Itu aja untuk bagian yang payslip untuk menunjukkan seberapa mudahnya kita bisa mengirimkan payslip-nya dari semua karyawan kita, terutama BOD kita sudah bekerja keras. Oke. Oke, kalau begitu, itu adalah akhir dari showcase kita untuk bagaimana Udu sudah bisa membantu kita semua Uduers untuk melakukan end-to-end proses, baik yang secara sales-nya dan juga procurement-nya, dan tentu untuk memelihara karyawannya secara HR. Dan tentunya Bapak Ibu bisa menggunakan modul ini untuk berbagai macam bisnis properti. Jangan lupa di selain Pit Tower, Bapak Ibu juga tentu bisa membangun tower-tower lainnya. Silakan Bapak Ibu kita tunjuk Pit Tower kita. Oke, luar biasa sekali. Oke, terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Semangat selalu nikmati Udu sebagai ERP yang sangat modular untuk solusi bisnis Anda. Terima kasih.